Okay, guys. For today, our topic we are going to talk about chapter 2 of the research proposal. It's a literature review. Yes. In this chapter 2, when we talk about literature review, so you have to provide all your literature about uh, for the variables of your research, basically. So you can find the literature from the journals or from the dissertation or from the online thesis. So all the things that you can put in related with the variable that you are going to discuss here. Ya, jadi literatur review itu di sini isinya adalah semua tentang teori, ya, teori yang berkaitan dengan variabel yang akan kalian bahas di sini. Ya, misalkan penggunaan sebuah game untuk meningkatkan sebuah vocabulary, meningkatkan kemampuan vocabulary, maka yang di sini yang dicantumkan di sini adalah vocabulary, teori tentang vocabulary dan teori tentang game. Misalkan kalau kalian ingin membahas tentang reading, ya, reading atau kemudian menggunakan metode scanning atau skimming, otomatis yang menjadi variabelnya di situ adalah reading dengan scanning atau skimmingnya. Ya, jadi that's the two things that you need to find out, ya. You need to find out when you did literature review. Okay. So here, as you can see in this chapter, it consists of this literature review and then the previous of the research and then the conceptual framework. Ya, jadi di chapter 2 ini dia terdiri dari teori dari dua variabel itu yang akan kalian bahas, kemudian previous related study yang dimaksudkan di sini adalah peneliti-peneliti sebelumnya yang terkait dengan variabel yang akan kalian bahas. Misalkan kalian ingin membahas game, maka kalian harus mencari 3 atau 4 previous related study yang telah atau penelitian yang telah membahas tentang games itu. Seperti itu, guys. Kemudian untuk conceptual framework di sini adalah alur dari penelitian kalian. Jadi dia berbentuk semacam figure atau semacam chart yang isinya itu memiliki alur dari penelitian kalian. Okay, let's directly go to the literature review for this research. So the first thing here, because in this research, they talk about vocabulary. She talk about vocabulary. So the first topic or the first theory that she put here is a vocabulary. Yeah, start from the definition of vocabulary. Yeah, you can see here there are so many experts. Yeah. Jadi di chapter 2 ini kalian tidak hanya meng-cited atau mengambil teori dari orang lain terkait dengan definisi atau kinds of vocabulary atau teori itu, tapi juga kalian harus menyimpulkan di bawah. Ya, jadi di setiap penjelasan dari semua teori yang kalian dapatkan atau kalian baca itu di bawahnya itu harus dijelaskan. Nah, seperti ini. The researcher has an opinion that, jadi setelah dia men-cited vocabulary di sini, ya, atau dia merujuk atau men-cited dari expert, dia menyimpulkan di bawah, ya. The researcher has an opinion that vocabulary is one aspect of language which is important in language learning and blah blah blah. Seperti itu, guys. Jadi di chapter 2 ini atau di pendalaman teori ini atau previous related study ini itu tidak hanya kita mengcopy paste dari jurnal atau disertasi atau tesis, tapi juga kita baca kemudian kita menyimpulkan berdasarkan pemahaman kita, ya, dari teori-teori tersebut apa kesimpulannya. Seperti itu, guys, di bagian bawahnya. And then there is a types of vocabulary, ya, yang membahas vocabulary bisa dijadikan rujukan. Kemudian ada the teaching of vocabulary. Jadi teori-teori yang berkaitan dengan berkaitan dengan variabel kalian bisa masukkan di sini. The problem in teaching vocabulary, kemudian masuk ke ini kan dia menggunakan tree diagrams, ya. Jadi masuk ke teori tentang metodenya. Jadi ada dua teori yang perlu kalian
bahas di sini yang pertama adalah skill ya. Kalau kalian eksperimental, skill yang akan kalian angkat misalkan vocabulary, reading, listening, writing atau speaking. Kemudian teori yang kedua adalah teori tentang metode yang akan kalian gunakan seperti ini. Karena dia menggunakan tree diagram untuk mengajarkan vocabulary, so she put also the theory of tree diagram here. Ya, tree diagram di sini dia ada konsep-konsepnya ya untuk lebih jelasnya. Kemudian nanti juga dia mencantumkan the application-nya atau step-stepnya. Di sini kalau misalkan kita berbicara tentang step-stepnya, kalian bisa sebenarnya mengelaborasi atau nanti bisa mengembangkan teorinya. What I mean here, misalkan ini misalkan menurut expert ya, menurut expert atau menurut teorinya sendiri bahwa pengaplikasiannya menggunakan teori ini atau menggunakan metode ini adalah ini step-stepnya. Kemudian tapi kalau kalian mau mengelaborasi atau kalian mau menambahkan, di bawahnya di sini kalian bisa menambahkan step-stepnya guys ya. Kalian bisa menambahkan step-stepnya ya, tapi tidak mengurangi dari step-step yang ada di expert ini gitu ya. Misalkan di sini ada stepnya ada 5 atau 6 step, kemudian kalian menambahkan lagi ya, it's okay, you can develop the theory ya, selama itu masih berhubungan ya. Kemudian ada juga the advantages-nya ya. The advantages of the method, I think it's very important because this is the reason why you choose the method ya. Biasanya kalau di background itu harus ada alasan kenapa metode ini bagus, kenapa metode ini kamu pilih. Itu kita bisa ambil dari the advantages of the method ya. Kemudian di sini setelah dia menyampaikan teorinya dari dua variabel yang digunakan, kemudian dicantumkan previous reality study atau 3 penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan kalian teliti. Misalkan di sini dia bilang in conducted the researcher doesn't find a lot of previous study about tree diagram ya. Jadi dia tidak terlalu find previous study atau penelitian yang pernah meneliti tentang tree diagram, jadi dia lebih fokus ke vocabulary-nya. Tapi di sini di verse-nya di yang pertama dia mencantumkan tree diagram. Berarti yang penelitian yang pertama dia masih mencantumkan tree diagram. Dalam mencantumkan atau menuliskan previous related study di sini, apa saja yang perlu dituliskan di sini, guys? Yang pertama adalah siapa yang meneliti tentang itu, kemudian tujuannya apa, kemudian dia menggunakan research desainnya apa. Di sini dia menggunakan kuasi eksperimental, kemudian populasinya, kemudian sampelnya, kemudian teknik collecting datanya dan hasilnya guys ya. Jadi ini semacam kita mengsummary penelitiannya orang ya ketika kita memasukkan ini ke dalam previous related study. Jadi yang perlu kalian cantumkan yang pertama adalah siapa penelitinya. Ini dia bilang conducted in 2017. Yang penelitinya adalah Fitriana. Kemudian tujuannya apa ya. Kemudian setelah menjelaskan tujuannya, masuk ke research desainnya, kemudian populasi dan sampelnya, teknik collecting datanya atau instrumennya, kemudian cara menganalisis datanya dan conclusionnya. Ya, jadi kita hanya mereview seperti itu guys, and you can find it in the abstract ya. Kalau kalian download jurnal itu kalian bisa informasi ini kalian bisa dapat tanpa membuka semua ya, tanpa membuka semua dari dari jurnalnya. Kalian bisa baca di abstraknya ya. Ini second juga dia menggunakan 3 diagrams. Kemudian ya di bawahnya kalau kalian ini kan dia cuma bilang 2 ya, dia cuma men-cited 2, baiknya 3 atau 4 penelitian yang berhubungan dengan metode yang kalian gunakan. Di bawahnya ini dia menjelaskan perbedaan penelitian yang dia telah baca atau kedua penelitian ini dengan penelitiannya nanti. Seperti itu. Jadi setelah kalian men-cited beberapa
teori, kalian harus mencantumkan di bawah, you make one paragraph in explaining what is the same things and the different things, ya, apa perbedaan dan persamaan antara penelitian kamu dengan penelitian yang sebelumnya yang ketiga itu. Supaya di sini kan ada unsur novelty-nya atau unsur kebaruan dari penelitian kalian. For example, misalkan di penelitian yang sebelumnya dia menggunakan misalkan 3 diagram ini digunakan di teaching vocabulary, tapi dia mengkhusus ke adjektif. Mungkin di kamu mengkhusus ke noun atau dua-duanya adjektif dengan noun, it can become a different. Kemudian yang lain juga misalkan ada metode yang kamu dapat, kemudian dia di sebelumnya itu penelitian sebelumnya dia gunakan untuk mengajarkan vocabulary, sedangkan kamu ingin menggunakan untuk mengajarkan speaking, ya, you can write it, that's the different, guys. Jadi itu kalian harus menyatakan apa perbedaan dari penelitian yang kamu baca itu yang berhubungan dengan metode kamu itu dengan penelitian kamu. That's the things that you need to put in the at the end. And then for the conceptual framework, ya, ini alur dari penelitian kamu, ya. Di sini kamu buat semacam gambar, kemudian di bawahnya itu ada penjelasannya. Ya, kalau kalian lihat ya conceptual framework ini, dalam membuat conceptual framework ini langsung masuk ke skillnya yang mau diajarkan. Misalkan speaking, ya, teaching speaking, atau misalkan teaching listening. Ya, seperti kalau yang ada meneliti tentang missing lirik, ya berarti di atasnya itu langsung tulis teaching listening, kemudian jenis research desainnya apa. Nah, research desainnya kita akan bahas nanti di chapter 3, apakah dia menggunakan pre-eksperimental atau dia menggunakan deskriptif atau dia menggunakan apa. Kemudian setelah pre-eksperimental kelas, kemudian menggunakan nama metodenya apa. Ya, menggunakan di sini karena dia menggunakan tree diagram, berarti using tree diagram. Kemudian di bawahnya, ya, di bawahnya itu atau endingnya adalah untuk apa? Ya, untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan metode tersebut. Jadi sebenarnya conceptual framework ini dia menjelaskan tentang alur dari penelitian kamu. Kalau kita baca seperti ini, kamu mengajarkan vocabulary, kemudian jenis desainnya adalah menggunakan experimental class, kemudian metode yang kamu menggunakan vocabulary adalah tree diagram, kemudian hasilnya apa untuk mengetahui the effectiveness of the tree diagram in teaching vocabulary. Jadi seperti itu, guys. Jadi alur dari penelitian kamu itu seperti itu. Jadi akarnya di mana, kemudian setelah itu kemana dan kemana, dan it can be you can explain also here, ya, di bawahnya. Jadi harus ada penjelasan di bawahnya. Yeah, I think for the chapter 2 it's enough like that, guys. So it's only consists of the theory, previous related study, and then the conceptual framework. Okay, guys, that's all my explanation. Thank you very much. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.